4 karena saya mau jadikan contoh. Boleh ya, Saskia? Iya, boleh. Oke. Jadi ada yang perlu diperbaiki untuk yang artikel yang sudah dikirimkan sama ini. Syafira, Saskia, Ilham, sama Ardianto Siburian. Oke, yang minta di dalam penugasan itu adalah paper eksperimen, sehingga literatur review tidak diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada prosedur eksperimennya. Jadi saya yakin di sini pasti prosedur eksperimennya, ya ini, ya prosedur eksperimen tidak sesuai. Jadi ini penelitiannya bukan penelitian eksperimen, tetapi penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Ibarat saya minta kalian memotong buah dengan pisau, ini kalian memotong sayur dengan golok misalnya gitu. Jadinya tidak pas. Sehingga harus diganti. Oke. Nah, karena ini tugas kelompok ya, jadi nanti silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Terus, saya akan memberikan reward. Ada 2 pertemuan tersisa, tapi kita gabung di minggu depan jadi 1 pertemuan. Rewardnya adalah 2 tugas terakhir akan menentukan teman-teman bisa ikut atau tidak perlu ikut UAS. Jadi kalau nilainya sudah 90 secara individual, maka tidak perlu mengikuti UAS. Begitu. Jadi rata-rata ya. Jadi kalau misalnya satunya 80, satunya kok 100, berarti ya rata-rata 80 nggak perlu ikut UAS. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ini dia. Kalian akan melakukan hal yang sama seperti ini. Sebentar, saya bukain dulu. Sebelumnya. Oops. Seperti ini. Pertama, jadi kalau sekarang itu adalah partisipatif jadi. Jadi kenapa topiknya partisipatif budgeting itu artinya berarti variabel di nggak jelas ya. Terus artikel. Terus kalian review. Setelah itu kalian kan punya 2 artikel nih hasil review. Terus kamu punya variabel kan? Nah, buat baru barunya diambil dari mana? Dari variabel yang ini. Kamu ambil ke sini. Variabel yang ini kamu ambil ke sini. Jelas? Jadi ada 2 variabel terhadap partisipatif budgeting. Langkah selanjutnya yang keempat adalah prosedur eksperimen. Kamu nggak ngerti gimana cara bikin eksperimen. Jadi, eksperimen itu kalian cari paper yang sudah ada eksperimental procedure-nya. Jadi nggak usah nyari, nggak usah bikin. Tapi nyari paper yang sudah ada eksperimental procedure-nya. Habis ini kasih tahu caranya, step by step. Jadi ada experimental procedure. Di experimental procedure itu kan ada yang dia pakai di sini. Saya ganti warna. Ada yang dia pakai untuk mengukur ini dan mengukur ini. Sedangkan satunya, dia pakai untuk mengukur ini dan mengukur ini. Nah, tugas kalian apa? Memisahkan. Oke, berarti kalau saya nggak mau mengukur yang ini, berarti saya cuma pakai yang di sini. Saya ambil prosedurnya yang itu. Ini juga saya pakai yang ini, berarti yang ini nggak usah, yang ini saya ambil. Jadi ini adalah gabungan 2
prosedur dari 2 paper, gitu. Selesai tugasnya, tugas kelompok. Tanggal 4 Desember. Itu yang saya minta, begitu. Untuk tanggal 4 Desember ini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang bingung, boleh diskusi? Aku mau tanya, Silakan Mas Latif. itu harus berpengaruh positif semua atau Di papernya ya maksudnya? variabelnya? Oh, oke. Jadi variabelnya ini kalau bisa yang kamu ambil ke paper yang dulu ya, Mas. Itu yang pengaruhnya kuat. Jadi nanti kamu alasannya kenapa dia memiliki pengaruh yang lebih kuat, yang paling kuat gitu. Oke. Udah, Mas Latif? Oke. Terus, iya Mbak Saskia. Jadi Mbak Saskia sama Syafira malah jadi dapat poin kalian karena mengumpulkan paling dulu dan jadi bahan untuk evaluasi di saya juga gitu. Oke, untuk penugasan clear ya, yang saya mau ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan ajarin step by step-nya cara mengerjakannya. Kita akan pakai ChatGPT, mungkin teman-teman juga akan pakai ChatGPT. Jadi ini selesai dalam waktu 1 hari. Iya Mbak Saskia, nanti sesuai dengan yang sudah kita diskusikan hari ini ya. Seperti ini cara mengerjakan. Silakan buka ChatGPT. Kelompok Saskia pakai ChatGPT nggak? Oh enggak, pakai yang ini pakai aja. Jadi kita kan udah ini ya, sudah ada di fase berteman dengan AI. Jadi saya akan kasih tahu gimana caranya. Step pertama adalah teman-teman upload dulu paper yang mau kalian jadikan eh, ya rujukan ya. Di-upload dulu. Terus directionnya adalah make some resume, teori prosedur experimental study sama ada finding based on the paper. Nanti dia akan bikin kayak gini. Saya udah cari nih, ini dalam waktu 1 menit aja udah ketemu 3 paper. Jadi ini 1 hari selesai harusnya tugas ini. Itu tentang personality effects in participative budgeting and experimental investigation. Jadi karena dari awal udah tahu bakal eksperimen, tulis aja eksperimen gitu. Jadi nggak perlu nanti kamu baca banyak, habis itu ini eksperimen tuh bukan ya. Asal di judulnya udah ada eksperimen atau di dalam prosedurnya ada eksperimen, berarti itu eksperimen. Oke, jadi tujuannya dia itu adalah meneliti tentang personality effect, efek personal dalam participative budgeting dengan metode eksperimen. Yuk, daripada bikin atau daripada baca banyak paper, mendingan kita langsung bikin kayak gini untuk bikin resumenya. Terus metodologinya dia pakai laboratory eksperimen, habis itu dia pakai kepencet. Dia pakai 162 partisipan, terus ada using self-reported personality measure. Jadi ada dia ngukur tentang personality. Nah, personality apa yang dia ukur nih? Oh, dia ngukur conscientiousness sama ada honest humility. Terus kamu kan tadi ke pertanyaan Mas Latif, ini yang mana ya Bu ya yang mau saya pilih ya? Kan kamu nggak usah mikir terlalu dalam ya Mas Latif ya. Jadi ini karena cuma untuk tugas aja, kita tidak lanjuti sebagai skripsi. Jadi kamu pilih aja yang kira-kira oh ini positif berkorelasi positif pada budgetary slack. Terus dia showing consistent influence across conditions. Oke, berarti dia berhubungan positif dan dia konsisten mempengaruhi semua kondisi. Coba kita lihat yang kedua nih, honesty, humility. Significant only under group incentive condition. Oh, berarti nggak semuanya dia nih signifikan. Jadi, dia juga menambahkan ada additional factor yaitu gender dan age yang ternyata berpengaruh terhadap decision making. Oke, kalau ini adalah variable control. Nggak perlu diberikan atensi ya. Jadi cuma ada conscientiousness sama honesty, humility. Nah, berdasarkan
Ini kira-kira Mas Latif mau pilih yang mana? Conscientiousness apa honesty humility? Consciousness. Benar, Conscious. bagus. Kenapa seperti itu? Iya, karena dia lebih stable untuk kita pakai di penelitian kita. Terus lanjut, kan udah ketemu nih ya satu variabel, nanti habis itu kamu lakukan cara yang sama untuk mendapatkan variabel selanjutnya. Terus theoretical framework-nya, oh iya, teorinya dia pakai agency teori. Nah, dia pakai personal traits-nya itu adalah Hexaco model. Model Hexaco ini, kan dia itu mengukur HH sama CO ya. Nih, ceritanya saya nggak tahu. Gimana ya caranya kita bisa mengukur honesty humility? Kan gitu ya, kalau teman-teman yang udah pada skripsi nih, pasti akan ditanya sama dosen pembimbingnya, cara kamu mengukur gimana? Pasti nggak akan kayak gitu. Nah, kamu langsung, ini boleh eksperimen prosedurnya, kamu langsung bisa lihat di sini. Nah, jadi conscientiousness di bahasa Indonesia itu apa sih? Oh, conscientiousness adalah kesadaran diri, ketelitian, jadi dia bertanggung jawab, perilaku terorganisir, berorientasi pada tugas, dan fokus pencapaian tujuan. Karena honesty humility, tadi yang kita nggak dipakai ya, berarti nggak usah. Terus, based on the paper, how they measure the honesty humility or conscientiousness. Nah, dia tuh pakai Hexaco PIR 100 item scale. Dia pakai satu alat itu. Nah, alat itu tuh diproduksi oleh siapa sih? Alat itu dibuat oleh si Aston Lee atau si apa namanya kuesioner itu dibikin oleh Aston and Lee tahun 2004. Dia mengevaluasi 6 dimensi personality termasuk honesty, humility, terus ada sebentar ini sincerity, ada fairness, ada great avoidance, modesty, dan seterusnya. Nah, secara skill nih atau cara pengukurannya gimana? Ini ternyata. Satu itu untuk strongly disagree, 5 itu untuk strongly agree. Berarti ada 1 sampai 5. Terus gimana caranya kita tahu bahwa dia memiliki kejujuran yang tinggi dan em, apa tadi? Wait, conscientiousness, ketelitian yang baik. Kalau dia semakin ke angka 5, maka dia semakin tinggi. Kalau dia ke angka 1, maka dia semakin rendah. Nah, hipotesisnya, kalau kamu lihat di sini, hipotesisnya itu dia bilang manajer dengan low HH scores akan menunjukkan, akan membuat lebih banyak budgetary slack. Tapi kalau manajer dengan higher CO score, ya akan menunjukkan lebih banyak budgetary slack, dan seterusnya. Oke, terus, nah, walaupun sudah menggunakan ChatGPT ya, tetapi ternyata GPT juga bisa melakukan kesalahan. Saya tunjukkan kesalahannya. Gini, kesalahan yang ada di ChatGPT adalah yang pada bagian experimental procedure. Pada bagian experimental procedure, yang dimaksud bukan seperti ini seharusnya. Ada di dalam papernya. Wait, papernya ada di mm, 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 di sini kalau nggak salah. SSRN ini. Ini kah? Oh, bukan. Hmm. Ya ini, personality effect. Ini ya, dia bilang ada faktor, ada hexaco PRI, skill, consciousness, itu maksudnya apa gitu. Udah ada di sini. Terus kamu cek. Jadi jangan langsung itu copy paste, udah selesai. Enggak. Kita sebagai manusia harus mengecek apakah si alat itu bekerja dengan baik atau enggak. Dan saya menemukan adanya kesalahan itu. Sehingga kalian harus ngecek lagi. Di sini. Pada bagian prosedur eksperimen. It's procedures and tasks. Nah, harusnya yang ini yang dia buat. Jadi kalian tuh tidak perlu membuat sebenarnya. Cuman tinggal menerjemahkan ini, terus dibaca lagi. Oh, ini kayak masih ada yang nggak pas, terus ditulis dengan kalimat yang kalian tahu. Partisipan diinformasikan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Terus eksperimen membuka pintu, dan seterusnya, dan menyapa partisipan. Terus apa lagi ini? Setelah masuk ke dalam laboratori, sebelum mereka duduk,
Masing-masing partisipan harus meletakkan barang-barang bawaan mereka pada lokasi yang telah ditentukan di depan laboratorium. Partisipan were then handed a small card. Oke, mereka lalu membawa kartu kecil yang sudah di-print ke dalam workstation dalam laboratorium. Dan seterusnya, nah itu buat step by stepnya, satu ngapain, dua ngapain, tiga ngapain, empat ngapain, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan prosedur eksperimen, dan itu tidak ada di dalam ChatGPT tadi. Gitu. Jadi cukup simple, teman-teman tinggal mencari 2 sampai 3 paper, cari mana yang lebih signifikan, buat judul baru, selesai. Ini penelitian ini bisa atau tidak ditindaklanjuti, Bu, itu bukan urusan kita di dalam penelitian atau di dalam kelas ini. Saya cuma pengen teman-teman itu pernah review paper. Kenapa? Karena dia pernah review paper akan lebih mudah dalam skripsinya dibandingkan dengan teman-teman yang sama sekali nggak pernah pegang paper waktu kuliah. Gitu. Sehingga ini sangat penting karena saya kebetulan mengajar mata kuliah semester 5. Jadi buat teman-teman yang belum pernah pegang paper, harus pegang paper sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah penugasan ini. Ini adalah penugasan untuk yang participatory budgeting. Nah, terus akan ada reward untuk teman-teman yang mengerjakan dengan maksimal untuk yang individual task. Ini adalah individual task-nya. RPS. Oh, ini. Oke, kita masih ada 2 topik yang belum dibahas, yaitu faktor sumber daya manusia dalam KP atau job satisfaction, sama ada satu lagi adalah pengaruh budaya terhadap akuntansi. Nah, saya mau teman-teman melakukan hal yang sama seperti tugas kelompok yang deadline-nya tanggal 4 Desember itu. Saya akan buat deadline-nya adalah tanggal 5 Desember. Iya, 5 Desember. Jadi kalau bisa nih diselesaikan secepatnya untuk yang penugasan kelompok. Dan untuk yang tanggal 5 Desember, teman-teman saya minta untuk membuat secara individu. Yang job satisfaction ini, dan evaluasi kinerja bisa dijadikan sebagai variabel dependent-nya. Nah, ini settingnya harus KAP. Dan mungkin nggak selalu KAP ya. Teman-teman boleh settingnya tuh auditor gitu. Auditor gitu boleh. Ya, nanti dieksperimenkan. Terus yang 015 inilah yang pengaruh budaya terhadap akuntansi. Jadi boleh nanti pakai pengaruh budayanya Hofstede. Untuk yang pengaruh budaya ini dia sebagai variabel independen. Jadi yang pengaruh budaya yang independen, kalau yang job satisfaction dia yang dependent. Jadi different ya. Jadi bagaimana si budaya mempengaruhi akuntansi. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih luas nanti. Teman-teman bisa mengaruh budaya apa menurut siapa gitu. Itu boleh. Salah satu contohnya, saya contohin itu menurut Hofstede. Hofstede itu dia punya lima apa namanya? Mazhab. Ada masculinity versus femininity. Terus ada obedience pressure dan seterusnya. Jadi budaya-budaya feminis sama budaya maskulin itu nanti akan berpengaruh tuh pada akuntansi. Nah, pengaruhnya gimana dan seterusnya itu akan menjadikan judul baru di dalam teman-teman nanti mengerjakan tugas ini. Begitu. Tapi secara apa namanya detail tugas kelompok Saskia ini sudah benar cara ngerjainnya. Hanya saja topik atau paper yang diambil masih salah. Literatur review itu nggak boleh, harus yang experimental study. Begitu. Tapi secara struktur, penggunaan apa namanya, apakah menjawab pertanyaan, semuanya menjawab pertanyaan saya dengan baik, tetapi bahannya yang diolah itu yang salah, sehingga masakannya jadi salah. Gitu. Tapi step by step-nya udah benar. Gitu evaluasi untuk kelompok Saskia. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi nanti, sambil saya nunggu pertanyaan ya. Jadi nanti pada tanggal 6 Desember saya akan umumkan teman-teman yang tidak perlu mengikuti UAS. Jadi nanti berapa orang Bu kuotanya? Nggak ada kuota ya. Kalau kalian semua pada bagus-bagus, ya semua aja nggak usah ikut UTS.
semuanya sudah mencapai 90, begitu. Nggak usah ikut UAS, maaf. Nggak perlu ikut UAS kalau semuanya sudah bagus. Begitu. Untuk pengumpulan, nanti yang bagian KAP satisfaction itu dia ada di pertemuan 14, linknya. Terus untuk yang budaya terhadap pengaruh akuntansi, itu ada di pertemuan 15. Begitu. Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya. Iya, silakan Mbak Grace, habis itu Sania. Nggak bertanya sih, Bu. Saya mau minta tolong dibalikin ke ChatGPT, mau lihat yang pertanyaan tadi waktu masukin review jurnalnya. Oh, oke. Komennya. Komen. Iya. Nih. Sudah? Sudah, sama Ibu mau nanya. Tadi kan Hmm? Ibu ada bilang kalau misalnya ada 2 variabel, kita masukin eksperimennya buat di yang baru itu eksperimen yang kita ambil variabelnya kan, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Berarti kalau tadi itu kayak yang Ibu jelasin sekilas, berarti kita nulisnya dari awal dulu semua, baru kalau ada pembagiannya itu, atau gimana, Bu? Benar. Benar itu. Oh, Jadi, di-copy dulu semuanya, terus itu dibaca lagi. Kira-kira yang nggak dibutuhin yang mana stepnya, yang nggak kita bahas. Nah, itu yang dihapus. Gitu. oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ketika menggabungkan dengan apa namanya prosedur yang satunya lagi, teman-teman harus baca lagi. Kira-kira udah bener belum ya kalau saya kayak gini gitu. Terus bisa dibayangkan em, apa namanya proses dari pengambilan datanya dan seterusnya. eh Nanti paling susah pada bagian prosedur eksperimen. Makanya nilai paling tinggi nanti adalah pada bagian masuk akal atau enggak, bisa atau enggak prosedur dilakukan gitu. Mbak Grace bagus pertanyaannya. Jadi masuk akal nggak ya kalau habis ini partisipannya diginiin gitu. Nah itu nanti yang akan jadi penentuan apakah kalian tidak perlu ikut UAS atau harus ikut UAS gitu. Makasih Mbak Grace pertanyaannya. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya Mbak Sania silakan. Ibu, maaf tadi kayaknya saya udah kelewatan. Itu yang tugas individu yang pertemuan 14 sama 15 itu kita pilih salah satu aja atau dua-duanya kita kerjain? Dua-duanya sayang. Oke, Bu, makasih. Iya sama-sama. Ya itulah kenapa rewardnya sangat eh, besar ya. Tidak perlu mengikuti UAS dan nilainya langsung 90 dari saya. Ditambah ini ya, ditambah apa namanya? Partisipasi dan tugas ya. Ya nanti harusnya sih di atas 90. Oke, ada lagi? Sebelumnya udah pada pakai ChatGPT untuk mengerjakan review paper? Mas Latif gimana? Pakai ChatGPT atau enggak? Pakai AI yang lain, Bu. Oh, apa tuh? Gemini. Oh, pakai Gemini. Oh ya, sama-sama. Boleh, boleh. Pakai Gemini juga boleh. Nanti komennya sama kayak gini juga. Oke, ada lagi? Mau sharing? Siapa nih? Briana. Mbak Briana. Heeh. Udah pernah pakai ChatGPT atau Gemini untuk bikin review paper? Pernah? Oke, jadi mudah ya untuk mengerjakan penugasan ini ya. Oke. Iya, eh, jadi AI itu tidak bisa dilepaskan dari penugasan manusia sekarang ya, teman-teman ya. Pada akhirnya kita harus berdamai sama si AI. Nah, tapi AI itu harus dilakukan atau harus di apa? Karena dia sifatnya membantu, berarti keputusan decision making tetap di kita. Kayak tadi saya bilang bahwa ternyata prosedur eksperimen yang dia sebutkan itu salah.
Sehingga teman-teman harus cek lagi semuanya dicek lagi ke papernya itu sendiri. Begitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya tutup kuliah hari ini. Jangan lupa mengerjakan penugasannya, ada 3 berarti ya bagi yang belum mengerjakan. Nanti Saskia dan teman-teman juga harus ngulang berarti ya. Tapi tetap dapat poin dari saya karena jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Penugasannya yang pertemuan hari ini dan 2 pertemuan selanjutnya yang deadline-nya adalah tanggal 5 Desember untuk yang individual. Untuk yang kelompok deadline-nya tanggal 4. Gimana Mbak Grace? Ibu, maaf mau nanya sekali lagi. Jadi untuk yang jadi untuk yang reviewnya itu kita kayak pakai template review biasa atau sesuai dengan yang di ChatGPT tadi ya, Ibu? Template review biasa kayak ChatGPT juga nggak apa-apa, Pak. Tadi punyanya si Saskia kayak gini. Saskia dan kawan-kawan. Mana? Ini kalau nggak salah. Nah, dia reviewnya kayak gini. Saya juga bisa terima review kayak gini. Review seperti ChatGPT tadi terlalu to the point ya. Poin-poinnya apa aja. Jadi mungkin perlu dijelaskan lagi. Gitu Mbak Grace. Jadi nggak ada apa namanya spesifik template yang harus diikuti. Oke, Ibu, terima kasih. Soalnya yang kemarin review itu saya buat template yang kayak ada judul, jurnal, volume, tahun gitu-gitu, Bu. Berarti kayak gini aja ya, Bu, bentukannya? Boleh kayak gitu juga. Jadi semakin detail, semakin bagus. Oke, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Namanya juga mau ini ya, mau mendapatkan apa namanya wild card di golden ticket ya. Jadi ya do your best, kerjakan semaksimal mungkin. Siapa tahu kamu yang beruntung gitu. Begitu, teman-teman. Ibu mau nanya. Boleh silakan. Itu kan kemarin saya bikin kayak gitu karena di apa namanya yang Ibu tulis itu cuma 1 halaman. Jadi dibikin 2 paragraf kayak gini aja biar cukup. Berarti yang itu nggak apa-apa ya kalau lebih dari 1 halaman per 1 review jurnal. Oke, makasih Mbak Saskia diingatkan. Iya betul. Jadi untuk yang ini mengikuti aturan yang sudah ada di Spada. Tapi untuk yang individu teman-teman saya bebaskan. Boleh pakai sedetail mungkin. Tapi bukan berarti kopas dari ininya ya. Kopas dari papernya ya. Tapi mereview paper. Makasih Mbak Saskia. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, oke. Nanti semisal pada saat pengerjaannya ada yang perlu ditanyakan, teman-teman boleh chat ya. Jadi nanti apa yang menjadi kesulitan silahkan di chat. Jangan lupa selesaikan dulu yang tugas kelompoknya. Setelah itu baru ke tugas individu. Jadi nggak boleh ditelantarkan tugas kelompok. Kalau ada pertanyaan, saya yakin banyak banget yang merasa pusing nanti ketika mengerjakan ini, tapi percayalah, ini sangat bermanfaat untuk kalian skripsi besok. Tanya sama kakak kelas kalian, kalau yang ada di sini yang udah skripsi. Pentingnya teman-teman mereview jurnal sejak dini ya, supaya nggak pas skripsi gitu, bikin jurnalnya atau baca papernya. Tapi dari sekarang udah banyak baca paper. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu.